Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia telah ditutup. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Herdi Tia Wicaksana, analis dari MNC Sekuritas. Selamat sore, Mas Didit. Ya, Mas Didit. Halo, selamat sore, Mas. Kita lihat hari ini IHSG bergerak baik, positif, naik ke level 6.208, hampir 1% kenaikannya. Betul. Nah, ini dari analisa Anda, apa nih sentimen atau katalis positif yang mendukung kinerja IHSG hari ini? Oke, kalau kita lihat memang secara katalis IHSG kita lihat seiring dengan pergerakan bursa global ya, baik bursa US maupun bursa regional di hari ini. Dan di lain itu juga adanya katalis dari stimulus yang mungkin hampir selesai ditandatangani oleh dari pihak US-nya sendiri. Itu akan menjadi katalis positif bagi IHSG sendiri. Dan secara teknikal sendiri memang pergerakan IHSG ke 6.200 ini memang sudah kami perkirakan, dan selanjutnya apabila mampu menguat di atas 6.200 maka pergerakan IHSG selanjutnya berada di area 6230 hingga area 6250. Base case-nya IHSG akan ke area 6300-an, namun itu masih base case. Kita mengambil target secara konvensional konservatif saja di area 6200 hingga 6250, karena masih ada kecenderungan IHSG untuk rawan atau rentan bergerak terkoreksi terlebih dahulu. Begitu, Mas. Oke, Mas Didit, baru saja tadi kita mendengarkan bahwa pemerintah melalui Menko Perekonomian mengatakan akan mengeluarkan kebijakan mulai besok sampai dengan tanggal 22 ini PPKM mikro begitu. Nah, ini akan seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja IHSG? Karena kita tahu PPKM kemarin tidak berjalan efektif, tapi kali ini lebih kecil lagi sampai ke level RT RW begitu. Oke. Sebenarnya kebijakan PPKM mikro ini kami harapkan juga cenderung efektif ya untuk menekan laju grafik dari COVID-19 sendiri yang masih naik terus ya. Kita harapkan juga dari grafik COVID sendiri juga agak melandai, dan ini akan mencegah untuk penyebaran COVID sendiri. Tentunya dari PPKM mikro ini kalau tidak salah itu nanti untuk jam buka mal sendiri akan mundur menjadi jam 9, dan untuk kebijakan WFH WFO itu 50%. Jadi kami perkirakan ini akan sedikit berpengaruh positif bagi IHSG, masih kecenderungan untuk menguat, dan IHSG dari saham-saham properti dan konstruksi pun juga mulai agak terangkat ya dengan adanya kebijakan dari PPKM mikro ini. Begitu. Artinya PPKM mikro ini menjadi katalis positif untuk kinerja IHSG dan juga emiten-emiten lainnya begitu? Betul, diharapkan untuk dari kebijakan PPKM mikro ini nanti akan sedikit mengangkat dari saham-saham di sektor properti dan konstruksi yang memang kalau kita lihat hari ini itu baru di awal-awal penguatannya. Jadi kami harapkan memang masih ada beberapa upside lagi untuk saham-saham properti dan konstruksi terkait dengan kebijakan PPKM mikro seperti ini. Oke, Mas Didit, kira-kira rekomendasi Anda untuk saham properti yang layak atau patut dicermati dan juga dikoleksi untuk besok kira-kira apa saja? Oke, kami melihat tadi untuk pergerakan beberapa saham properti dan konstruksi seperti ASRI, Weton, dan WSDP ini kecenderungannya masih cukup baik, juga BSDE. Untuk targetnya sendiri, ASRI kami perkirakan dengan target di area 240 hingga ke area 250 cukup dekat. Untuk Weton sendiri ke area 400, WSDP ke 280, dan untuk BSDE sendiri kami perkirakan untuk menguji ke levelnya di 1250 hingga 1300 terlebih dahulu. Seperti itu, Mas. Oke, kira-kira untuk besok ini saham pertambangan, kalau kita lihat hari ini kan Antam dan juga Keras ini melesat cukup baik, cukup tinggi begitu. Kira-kira untuk besok rekomendasi saham pertambangan ini menurut Anda apakah masih tetap akan berlanjut positif atau seperti apa? Untuk pergerakan Antam sendiri kalau kita lihat secara teknikal memang masih cenderung menguat ya, namun dapat kita cermati bersama ini kemungkinan akan ada sedikit rawan koreksi ya, terlebih tadi ditutup menimbulkan gap di atas seperti itu ya. Namun demikian target untuk penguatan Antam kami berada di area di 2.900. Namun demikian cukup menarik bagi saham-saham pertambangan di sektor coal gitu ya. Di Adaro maupun Doit kami melihat di sektor coal cukup menarik.
dengan target Tuit sendiri di area 340 dan Adaro di area 1.300 sampai 1.400. Itu untuk di trading kan juga cukup menarik di saham-saham gold. Oke, baik. Mas Didi, terima kasih banyak sudah bergabung di Closing Market. Ya. Ya. Ya, Haditya Wicaksana, MNC Sekuritas, analis MNC Sekuritas telah bergabung bersama Closing Market. Terima kasih.